Oke, sekarang kita coba simulasi kerja soal UTBK 2026. Ini soal PK dari TO keduanya neutron ya. Yang pertama ada N suku aritmatika ya, SN-nya diketahui, yang ditanya adalah UN. Kalau diketahui SN nih, kalian mencari UN pakai rumus cepat aja. Berarti SN dikurangin SN min 1. SN-nya ada ya, yaitu N kuadrat min 8N dikurangin SN min 1. Berarti ini N-nya ganti min 1. N min 1 dikuadratin, N kuadrat min 2N tambah 1. Min 8 kali N min 1 berarti min 8N ditambah sama 8 gini. N kuadratnya di sini habis, min 8N juga habis. Min 2N jadi 2N, ini 9 dikalikan min jadi min 9 ya, yang A. Yang kedua ini soalnya masih sama, cuma yang tanya beda ya. Nah, kalau misalkan beda dari sini UN-nya kan ada ya, berarti kita dapat U1-nya sama dengan 2 dikurangi 9, min 7. U2 ya ganti aja N-nya 2, berarti dapatnya min 5. Sekarang bedanya tinggal U2 min U1, min 5 min 7, dapatnya adalah 2 ya. Lalu soal selanjutnya nih masih sama ya, tanya suku ke 100, U100 ya, berarti tadi 2N min 9, 200 dikurangin 9, 191. Kalau dibagi 3 sisanya berapa? Ya kalian tinggal bagi aja 3, 191 bagi 3, berarti 19 bagi 3, 6, 18, 11. Ini masih 3 ya, berarti ini 9, berarti sisa 2 ya, berarti jawabannya yang C. Lalu 34 sampai 36 nih tergantung dari segitiganya ya. Ini segitiga sama kaki, katanya AB sama dengan AC. Lalu ruas garis AB, D terletak sini, ED tegak lurus AC. Oh berarti di sini tegak lurus, ini juga tegak lurus ya, BF AC. DE-nya 3 akar 3, ini 3 akar 3. Sudut BED 150, BED berarti sudutnya di sini nih 150. Kita akan mencari sudut ABC. Nah, kalau misalkan nyari ABC nih, dari sini kan 150, ini pelurusnya berarti pasti 30. 30, 90, otomatis ini pasti 60. 60 ini kan sama kaki kan ya, berarti sudut di kaki nya sama, berarti wajib 60 sama 60. Jadi kalau ditanya ABC adalah 60 derajat. Di soal selanjutnya, panjang dari BF ya, BF yang ini ya. Nah, ini kan tadi siku-siku ya, dari sini juga siku-siku. Ini diketahui 3 akar 3. Kalian manfaatkan aja kesebangunan ya, segitiga EDA sama BFA. Perbandingan sisi yang bersesuaian berarti di sini pakai yang DF ya, dibandingkan sama 3 akar 3. Nah, di sini kan sama kaki ya. Misalkan di sini X, di sini panjangnya sama tengah-tengah katanya. X ya, berarti panjang yang besar adalah 2X. Ini 2X ya dibagi sama X. Panjang sini bagi sini. Berarti kita dapat BF-nya adalah habis berarti 6 akar 3 ya, 6 akar 3. Lalu soal selanjutnya, jika luas segitiga ABC adalah A akar 3, nilai A-nya berapa? Nyari luasnya. Nah, dari sini 3 akar 3 ini sebenarnya kalian bisa langsung cari aja. Di sini kan tadi kita dapatnya adalah 60. Gunakan aja konsep dari sin. Ini kan siku-siku sin 60 itu kan setengah akar 3 sama dengan 3 akar 3 per X kan ya. Berarti akar 3-nya kecoret, X-nya dapat 6. Di sini 6, di sini 6 ya. Otomatis di sini kan panjangnya adalah 12. Nah, gunakan aja luas segitiga. Luas segitiga itu kan setengah kali 2 sisi yang diapit, berarti kalikan 12 kali 12 kali sin dari sudut yang diapit. Sin 60 berarti setengah akar 3. Ini setengah jadinya 6, di sini juga 6 ya, berarti dapatnya adalah 36 akar 3 ya. Kalau ditanya adalah A-nya, berarti A-nya di sini adalah 36 ya. Yang selanjutnya di sini agar garis dan ini saling tegak lurus. Ada 2 garis saling tegak lurus berarti perkalian 2 gradiennya harus sama dengan min 1. Gradien kalau ada persamaan garis seperti ini tuh sama aja dengan min depannya X. Berarti ini min depannya X per depannya Y, A plus 3. Dikali yang M2 juga sama, min depannya X berarti di sini min dari 2A plus 1 ya. Dibagi sama depannya Y, berarti di sini dapatnya adalah min A ini ya. Ini min A-nya kita coret, ini kan sama dengan min 1 ya. Ini minusnya juga bisa kita coret ke sini ya, berarti 2A plus 1 sama dengan A plus 3. Dapatnya adalah A-nya sama dengan 2. Ini masukkan aja ke sini. 2 kuadrat 4 ditambah 2 dapatnya adalah 6 ya, yang C.
Soal selanjutnya, nilai maksimum fungsi kuadrat 32, fungsi melalui 2 titik dan fungsi kuadrat itu melalui titik 3, P. Kalau misalkan ya memotong 2 titik seperti ini kan fungsinya adalah Y sama dengan A kali X min X1, berarti ini X plus 2 dikali X min X2, berarti X min 6 seperti ini ya. Lalu diketahui, maksimumnya di 32, ini kan YP ya sebenarnya ya. Nah, kalau misalkan diketahui memotong seperti ini, 2 itu pasti simetrinya tuh tengah-tengah. 6 tambah min 2 berarti 4 dibagi 2, berarti titiknya di 2,32 seperti ini. Kalian tinggal masukkan aja, berarti dari sini kita dapat 32 sama dengan A, 2 tambah 2 4 ya, 2 min, 6 jadinya min 4, sehingga kita dapat A-nya adalah min 2 ya. Jadi kalau ditanya di sini melalui 3, P dan ya, berarti nanti P-nya sama dengan A-nya kan min 2 ya. X-nya ganti 3, 3 tambah 2 berarti 5. Di sini 3 minus 6 min 3, tinggal kalian kalikan aja. Berarti ini 10, 30 ya, P-nya adalah 30. Lalu selanjutnya, perhatikan pola berikut, ada angka vokal. Kata sandi 4 huruf, 2 angka, 2 huruf vokal dengan aturan sebagai berikut. Angka pertamanya harus ganjil, berarti di sini angka ganjil yang mungkin 1, 3, 5, 7, sama 9. Angka kedua berasal dari angka ini buat angka yang kedua. Huruf pertama bukan ini ya, ini yang bentuk angka yang kedua tadi ya. Huruf pertama bukan U, berarti yang mungkin, dan huruf keduanya adalah A, berarti di sini adalah A yang diminta. Karena di sini angkanya harus atau semuanya harus berbeda, ini nggak boleh U ya, berarti yang bisa adalah E, I, sama O ya. Ini kan nggak boleh A yang sudah kepake, U juga nggak boleh. Nah sekarang kalau kalian perhatikan nih untuk hurufnya kan beda semua, tapi angkanya ya. Angkanya di sini ada 7, 9, di sini ada 7 sama 9. Ini kalian pecah aja ya. Jadi untuk yang depannya, ini kita ambil 4 ini, depannya itu yang 1, 3, sama 5. Berarti ada berapa kemungkinan? Ada 3 kemungkinan. Otomatis untuk yang hurufnya ini sudah fix ya, huruf yang di kedua, posisi kedua ini pasti 3, yang di sini pasti 1. Ini cuma beda di angkanya doang. Berarti angka di sini gitu ya, ini kan sudah berapa? 1, 3, sama 5 itu kan ya boleh ya. Berarti ini kan boleh semua nih. 1, 2, 3 ini 6. Kalian tinggal kalikan aja. Berarti ini kita dapat berapa? 9 kali 6 berarti 54 ya. Nah, sekarang kalau misalkan yang di sininya adalah 7 sama 9. Otomatis ini 2 ya. 1 antara 7 sama 9 kan nggak boleh kepake di sini. Yang angka atau huruf di sini sama di sini itu sudah pasti tetap. Ini nggak boleh awalnya ada 1, 2, 3, 1 sudah kepake berarti ini sisa 5 ya. Kalau kita kalikan 10 hasilnya adalah 30. Ini kalian tinggal tambah aja 84 ya, jawabannya yang B. Lalu soal berikutnya ada definisi, kalau ada kurung kalian kerjakan yang kurung dulu ya. 4 di sini berarti sebagai C, ini sebagai D. Berarti di sini kalau kita hitung 4 dikurangin 3 kali 1, 3 dibagi 4 kali 1, 4, dapatnya adalah 1/4 ya. Lalu kita masukkan ke sini ya, 2 sama 1/4 sekarang. A-nya 2, 1/4-nya jadi B, masukkan ke sini. 2 kita kalikan A min B ya, A-nya 2 dikurangi 1/4 berarti 7/4, kita bagi sama A plus B ya, 2 tambah 1/4, 9/4, 4-nya kita coret, dapatnya 14/9 ya. Gak ada jawabannya ya, tapi ini sudah benar ya, berarti ini memang soal bonus ya. Lalu soal selanjutnya ada diagram batang, ini frekuensi kumulatif ya. Ini ada bentuknya dari sini. Yang diminta adalah persentase siswa yang memperoleh nilai 8. Nah, nilai 8 berarti cari aja totalnya nilai 8 ada berapa? Ini 25 di atas sini, 25, 24, 23, 22 ya. Berarti dari sini itu kan 22. Ini totalnya 22 dari keseluruhannya. Ini ingat ya, hati-hati ini kumulatif ya. Ini 22 kumulatifnya. Kalau misalkan ditanya banyak yang dapat nilai 8, kalian kurangin aja sama sebelumnya. Ini berapa? 20, ini 19 harusnya ya. Di sini 19. Jadi kalau kita kurangin bedanya adalah berapa? 3 ya. Sehingga kalau misalkan dicari persentasenya ya tinggal 3 per totalnya. Totalnya tuh ambil aja paling tingginya 25 kalikan sama 100% ya. 100 bagi 25, 4 kali 3 berarti 12%. Jadi ini persentasenya. Yang 42, nah ini ada himpunan. Ini ada triknya guys. Kalau misalkan kalian ketemu soal seperti ini ya,
Ini kan mau mencari daerah yang diarsir sini, kalian perhatikan yang paling kelihatan itu kan bentuk dari sini gitu ya, itu kan sama aja A irisan dari C yang kena A sama C. Nah berikutnya kalian tinggal cari aja yang A irisan C yang mana. A irisan C berarti sisanya cuma ini sama ini ya. Nah berikutnya kalian iriskan, ingat jangan digabung ya, digabung itu semakin memperluas ya, kalian harus iriskan yang mana irisannya harus memuat ini. Misalnya A gabung B, A gabung B kan selalu memuat dari A-nya ya, berarti jawabannya pasti yang B ya. Lalu soal selanjutnya, dua bilangan dua angka dibentuk dari sini. Berbeda berapakah pernyataan berikut? Berapa sebab bilangan kuadrat yang mungkin dibentuk? Yang mungkin bisa 36, bisa 16, lainnya nggak ada ya. Tapi harus berbeda ya. Berarti ini cuma satu antara 36 atau 16 ya. Berarti ini pasti salah ya. Hasil perkalian terbesar bilangan yang mungkin. Nah, kalau kalian mau mencari hasil bilangan terbesar itu ambil dua puluhan terbesarnya ya. Berarti kemungkinannya di 90 sekian sama 70 sekian. Berarti yang paling besar itu antara 9673 atau 9376 kayak gini. Nah, ini kalian sebenarnya bisa kalikan yang mana yang terbesar ya. Tapi ada triknya ya. Kalau misalkan kalian males ngalikan, kalau angka-angka sama seperti ini kalian tinggal cari selisihnya. 96 dikurangin 73 kita dapatnya adalah 23, 93 kurangi 76 berarti kita dapatnya berapa? Di sini 17 ya. Nah, kalian ambil selisih terkecilnya. Ini sebenarnya konsep dari luas ya. Luas maksimum biasanya. Ini kan 17 ya, berarti yang paling kecil sini berarti perkaliannya yang paling besar itu 93 sama 76. Berarti yang ini atau kalian manual juga bisa ya, teman-teman. Terdapat lebih dari 24 pasang bilangan yang mungkin dibentuk, ada berapa pasang? Nah, caranya kayak gini ya. Ini kan ada masing-masing yang pertama misalkan seperti ini kalian bisa pakai filling slot aja ya pasangannya. Angka yang tersedia ada 5 ya, berarti ini kemungkinan 5, 1 kepake berarti 4, sudah 20. Nah, ini kan sudah kepake satu angka ya, satu bilangan dari sini, berarti angka yang lainnya 2 sudah kepake berarti sisa 3 sama 2, ini tinggal kalikan berarti ini dapatnya 6. Kalau kita kali hasilnya ini kan angka pertama dan angka kedua ini kan saling dipasangkan, tinggal kalian kali 120. 120 ini adalah banyak angkanya ya, jadi ada sebanyak 60 pasang ya, tinggal kalian bagi 2. Di sini terdapat lebih dari 24, 60 lebih dari, berarti ini juga benar ya. Selisih terkecil. Nah, kalau misalkan selisih terkecil ambil puluhan paling dekat ya, di sini 6 sama 7. Berarti 70 sekian sama 60 sekian. Ambil yang paling dekatnya berarti 71 sama 69 ya. Ini kalau kita kurangin dapatnya 2, berarti ini juga benar. Jadi banyaknya ada 3 yang benar ya. Yang berikutnya di sini ada sepasang ya AB yang memenuhi bentuk sini. Ini kalian cari aja seperti biasa limit masuk-masukan aja berarti dapat min A tambah 4 dibagi sama 2 min B kali min 1 berarti 2 plus B sama dengan 2 ya. Kita kalikan ke sana berarti 4 tambah B, 4-nya kecoret, kita dapat 2B itu ya sama dengan 2B sama dengan min A ya, alias A-nya min 2B gini. Sekarang perhatikan dari angka-angka yang tersedia itu ya, kalian ngambil aja angka B-nya ya teman-teman, ini buat batasannya. Misal B-nya 0 gitu ya, B-nya 0 berarti kita dapat A-nya 0 cukup ya. Tapi kalau B-nya 1 min 2 itu kan nggak masuk ya, 1 berarti nggak boleh apalagi bentuknya lebih karena mentok di min 1. Berarti yang mungkin B-nya di min 1 ya, berarti A-nya ketemu 2. Kalau min 2 sudah nggak mungkin ya, berarti kemungkinan cuma ini doang ya. A-nya itu elemennya 0 sama 2, 0 sama 2 berarti benar. B-nya 1 sama 2, B-nya di sini 1 sama 2 keliru ya, berarti ini bukan. Karena di sini nyari banyaknya nih kalian harus cek ya. A-nya 2B ini harusnya minus, ini juga bukan. A plus B elemen dari 0 sama 1. Ini kalau kita tambah 0 sama 1 berarti ini juga benar. Berarti banyaknya adalah 2 ya. Lalu soal selanjutnya ada kurva diperoleh untuk menggeser ini sejauh 4 satuan ke kiri, 2 satuan ke bawah. Nah, ini cara menggeser kurva ya, teman-teman. Ini kalau misalnya ada Gx dari sini kan kita akan mencari kurva fx-nya ya, berarti Y sama dengan kalau digeser 4 satuan ke kiri ya, ke kiri itu plus X-nya jadi kalian tambah 4 ya, X tambah 4 lalu dikuadratin. X-nya aja yang kalian tambah ya. Lalu kalau misalkan 2 satuan ke bawah berarti nanti hasilnya kalian tinggal kurangin ya, kurangin 2 kalau ke bawah
kalau positif nanti tinggal tambah, berarti ini minus, 2 ya. Lalu di sini kan pada dasarnya ada plus 2 sehingga kurva dari fx-nya cuma x plus 4 kuadrat. Nah, kayak gini. Sekarang tinggal lihat aja menyinggung sumbu x ya, jawabannya iya karena nilai x-nya di sini cuma ada 1 di min 4 nyinggung 1 titik berarti benar. Mempunyai sumbu simetri di x sama min 4 ini sudah jadi puncaknya ya min 4,0 ini kan plus 0. Ini kan bentuk x min xp kuadrat biasanya ya. Berarti ini sudah juga benar. Kurva y di sini, oh dari sini kalau 2 sudah benar kita nggak usah cek yang ketiga ya, langsung kita cek yang keempat. 2,6. Nah, kalau dimasukkan 2 di sini 6 dikuadratin jadi 36 jadi jelas bukan ya. Berarti 1, 2, 3 jawabannya yang A. Yang berikutnya faktor persekutuan terbesar dari setiap angka, maka pernyataan yang benar adalah berapa? Nih kalau kalian perhatikan dari sini ya, di sini kan faktornya harus 1 ya, berarti nggak boleh ada yang punya faktor lain. Jadi kalau ada perkalian di sini katanya bilangannya harus asli ya. Ini kan hasilnya 50. Ada berapa kemungkinan 50? Bisa 25 kali 2 atau bisa 5 kali 10 ya. Yang mungkin ini cuma berapa? 25 misalkan A-nya 2, B-nya berarti 23. 23 masukkan ke sini, C-nya nanti genap ya, nggak mungkin ya dari sini C-nya genap. Kalau 5 sama 10, A-nya 5, B-nya 8. 8 mungkin ya, berarti ini yang mungkin. A-nya di sini 5 ya, B plus 2 sama dengan 10, berarti B-nya sama dengan 8. Nah, kalau B-nya 8, otomatis kita dapat C-nya di sini kan 17 dikurangin 8 ya, dapatnya 9. Ini faktornya cuma 1, beda semua kan ya. Nah, ini memenuhi sudah. Hasil kali ketiga bilangan tersebut 420, kalau dikali berarti berapa? 5 kali 8, 40, 9, 360 ya, berarti bukan. Ini harusnya 360, berarti ini bukan. Jumlah bilangan terkecil dan terbesarnya adalah 15. Ini terkecilnya sini 9 tambah 5, 14. Ini bukan. Kalau 1 sama 2 sudah salah jawabannya pasti cuma 4 doang ya. Jawabannya pasti yang D, nggak usah dicek yang lainnya. Berikutnya matriks A memiliki inverse dan memenuhi bentuk ini ya, suatu bilangan real C dan D. Nah, dari sini kita akan mencari. Nah, kalau misalkan dari sini kita punya A inverse di sini ya, A inverse. Nah, biar kalian nggak usah nginverskan lagi, mending ini pindah ke sini. Jadi A inverse gini. Sehingga kalau misalnya kita kalikan bentuk matriksnya, berarti kita dapat 3 min C sama 4 plus D. Berarti matriks ini dikalikan ini ya, perkalian matriks itu berarti 2 kali C tambah min 1 kali D, 2C minus D. Yang bawah berarti 2C plus D ya, 2C plus D kayak gini. Dari persamaan bawah ini kan kita bisa dapat C-nya adalah 2 dari atas, C-nya kalau misalkan 2 berarti kita dapat 4 ya. Di sini 3 dikurangin 2, 1, 4 min 1 dapatnya A-nya adalah 3 ya. Kok A sih ini D ya? Ini D ya. D-nya adalah 3. 3 dikurangin 2 ketemunya di sini 1, 1 sama dengan 1 berarti kuantitas P sama dengan Q. Yang berikutnya penurunan hasil pertanian per tahun berkisar segini sampai segini. Tahun ini ya. Manakah dari hubungan hasil panen pertanian 3 tahun yang akan datang ya. Jadi dari sini 3 tahun yang akan datang nih, tahun ini berarti kalau suku tuh suku keempat ya. Ini kan beda sebenarnya ya, turun berarti minus ya. Jadi kalau misalkan kita ambil yang U3 buat yang min 0,6 berarti A-nya 328 ditambah plus ketemu min jadi min ya, 0,6 dikalikan sama 4 min 1, 3 ya, kali 3 seperti ini. Berarti di sini kita dapat 1,8, berarti dapatnya adalah 329,8. Kalau misalkan yang pakai yang satunya 328 dikurangin sama 0,9 dikali 3 berarti 3 kali 9 27, 2,7 berarti kita dapat 30,7 ya. Kalau kalian perhatikan 329,8, 330,7 ini rentangnya ya, rentang dari batasannya berarti P-nya jelas pasti lebih kecil ya. Kuantitas P lebih kecil daripada kuantitas yang Q. Selanjutnya ada pertidaksamaan di sini. X plus 1 per Y plus 1 lebih dari X per Y, pernyataan 1. X lebih dari Y, X kurang dari Y.
Kalau kalian ketemu bentuk penjumlahan seperti ini, kalian jangan pakai sifat pertidaksamaan ya teman-teman, tapi pakainya itu trial and error ya, ngambil aja angka. Di sini X lebih dari Y, ngambil aja yang paling kecil 1, X-nya 1 gitu ya, terus, jangan X-nya 1 lah, X-nya 2 ya, X-nya 2 lebih dari 1, ini X, ini Y-nya ya. Kalau kita masukkan ke sini ya, berarti kita dapat 3/2 lebih dari di sini 2/1. Cara ngeceknya kali silang aja, berarti ini 3 lebih dari 4, pasti salah ya. Ini kalau dekat. Sekarang kita ngambil yang agak jauh ya, misalkan di sini X-nya 100 ya, sama 1. Jadi kalau kita masukkan akan kita peroleh 100 tambah 1 kan 101 dibagi sama 2 seperti ini, lebih dari sini X-nya 100 bagi, berapa, 100 bagi 1 itu kan ya. Berarti jelas ya di sini kan 50 koma sekian lebih dari ini kan pasti salah. Karena kita sudah fix tahu ini salah berarti ini cukup ya, ini sudah cukup. Lalu yang kedua juga kebalikannya ya, berarti di sini ngambil 1 sama 2 berarti kita dapatnya berapa kalau 1, 2? 1 tambah 1 2/3 itu harus lebih dari 1/2, ini 4 lebih dari 3 aman ya. Kalau kita ngambilnya sekarang di sini 1 sama 100 kayak gini. Berarti kita dapat 2/101 lebih dari 1/100. Kalikan 200 lebih dari 101, ini juga memenuhi ya, berarti ini juga cukup ya. Karena kita tahu ini pasti benar ya. Dan berarti 1 cukup, 2 juga cukup, berarti pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 juga cukup, jawabannya yang D. Dan yang terakhir, jika M dan N bilangan bulat berapakah M plus N ya? Dari persamaan ini kalau ada persamaan kalian jabarkan aja, berarti ini X kuadrat ditambah sini ke sini kan NX ya, tambah MX, berarti kalau X-nya kita keluar kan kita dapat seperti ini, tambah M kali N. Kalau persamaan tinggal samakan aja, berarti dari sini kan kita dapat ya 5 itu sama dengan M plus N, berarti M plus N-nya sudah dapat, bisa jawab, berarti ini cukup ya, pernyataan 1. MN sama dengan 4, M tambah N, meskipun di sini kita tahu bulat, ini banyak kemungkinan ya, 1/4 gitu ya, atau 2/2, jadi penjumlahannya ini kita nggak tahu aslinya pastinya berapa, ini tidak cukup, berarti 1 saja yang cukup, jawabannya yang A.